Ya, tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak kajian Sirah akhir pekan bersama guru kita Ustadz Adi Kurniadi MAK. Pada kali ini mengangkat tema Ibrah dari Keteguhan Pemuda Ashabul Kahfi. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzani wa yakumullah. Alhamdulillah, kita tidak jemu-jemunya untuk senantiasa bersyukur, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua di pekan ini atau di malam ini yang biasanya kita mungkin beristirahat di rumah, namun Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke Masjid At-Tauhid ini atau juga mengaktifkan sarana telekomunikasi, medsos ya, atau Facebook untuk mendengarkan kajian yang disiarkan secara online dari Masjid At-Tauhid. Dan pada malam ini kita merupakan kajian tematik membahas tentang sirah atau tentang kisah perjalanan umat terdahulu. Berkaitan dengan sirah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, ya. Allah mengatakan di ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya kami, hai Muhammad, mengabarkan, mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah yang kami wahyukan kepadamu melalui Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menjadikan kisah ini sebagai ilmu, sebagai sarana untuk menambah iman bagi Rasulullah dan para umatnya, ya, untuk mengambil pelajaran. Dan ini menjadi bagian dari Al-Quran. Kata Allah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun sebelumnya engkau, sebelum adanya kisah ini, termasuk orang yang tidak mengetahui kejadian tersebut. Dan kisah yang akan kita bahas adalah kisah tentang 7 orang pemuda yang kisahnya menjadi kisah yang menakjubkan, sebagaimana diklaim oleh orang Yahudi. Ini sebagai kisah yang menakjubkan, hanya mereka saja yang tahu. Tadinya mereka mengklaim tidak ada yang tahu kisah Ashabul Kahfi kecuali mereka. Bahkan kaum Nasrani pun tidak mengetahuinya, ya. Hanya mereka yang mereka klaim mengetahui. Dan kisah ini memiliki pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita ambil hikmahnya, khususnya di zaman kita membutuhkan banyak sekali sarana, kita membutuhkan banyak sekali hal-hal yang bisa membangkitkan iman kita menjadi panutan atau contoh atau apa yang bisa kita tiru untuk perjalanan hidup kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi di awal surat Yusuf ayat 3,
di akhir surat Yusuf sebagai penutup, ini berkaitan kisah surat Yusuf, akan tapi maknanya umum. Di ayat 111 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau tadi di awal surat Yusuf, sekarang di bagian akhir surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sesungguhnya telah ada pada kisah-kisah mereka, perjalanan kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, baik kisah para nabi maupun kisah orang-orang soleh di dalam ini, ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang ulil albab. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah ini bukanlah cerita fiktif atau cerita yang dibuat-buat, yuftara, ya. Akan tapi dia kisah yang benar. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tapi kisah dalam Al-Quran ini membenarkan apa yang benar, yang telah benar. Wa tafsila kulli syai', dan sebagai penjelas atas segala sesuatu. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa rahmah, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mau beriman. Jadi di sini Allah mengabarkan hikmah dari adanya kisah di dalam Al-Quran. Pelajaran Al-Quran itu, ya, dia bukan dibuat-buat, bukan fiktif, ya, bukan kisah dongeng, ya, bukan kisah yang dikarang-karang. Ya. Dalam rangka mengambil hikmah, biasa kita buat cerita seolah-olah ini terjadi segala macam, dibuat, ya, ya, kisahnya, bahkan buat film, buat sinetron dan segala macam, supaya membuat orang istilahnya menjadi bersemangat. Tapi tidak, kata Allah, maka haditsan yuftara, kisah dalam Al-Quran sama sekali bukan bohong, ya. Akan tetapi kisah dari Al-Quran ini sebagai pembenaran terhadap wahyu Allah SWT, membenarkan Al-Quran dan membenarkan kisah yang sudah ada, membenarkan kitab yang terdahulu tentang kejadian-kejadian orang-orang pada masa dahulu. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi ini, awalnya orang-orang musyrikin bingung bagaimana, kehabisan akal, akan tapi mereka tetap mencoba 1000 cara untuk mempermalukan Rasulullah, untuk menggagalkan dakwah Rasulullah, sampai mereka mengutus dari kalangan mereka menemui tokoh-tokoh Yahudi. Apa yang harus kami lakukan untuk menggagalkan Rasulullah? Karena mereka tahu orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka, kalau sekarang studi banding istilahnya, mereka studi banding ke kalangan tokoh Yahudi, bertanya apa yang harus kami perbuat agar dakwah Nabi Muhammad ini bisa disingkap kebohongannya, kepalsuannya. Nah, orang Yahudi mengatakan, tanya kepada Muhammad itu 3 perkara. Ya, kalau 3 perkara ini dia tahu, bisa menjawabnya, berarti dia Rasul yang betul, Rasul yang diutus. Yang kalau dia tidak tahu, berarti dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai pendusta, gitu ya. Nah, 3 perkara itu diajarkan kepada kaum musyrikin, yakni tanya dia tentang pemuda yang keluar di awal pagi, yang kejadiannya sangat menakjubkan, ya, memiliki kisah yang menakjubkan. Orang Yahudi mengatakan kisahnya menakjubkan. Tidak ada yang tahu ini kecuali pasti dia dapat wahyu, katanya. Intinya seperti itu. Akhirnya direkam, dipahami oleh orang-orang musyrikin. Kemudian tanya lagi yang kedua, tanyakan tentang orang yang menjelajah ke timur dan ke barat, ya, menjelajah timur dan barat, yang dia memiliki kekuasaan. Jadi maksudnya kisah Zulkarnain. Dan ini juga tidak ada yang tahu kecuali orang Yahudi mengklaimnya tahu. Dan terakhir tanya dia tentang ruh, tanya Muhammad tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab, maka dia berarti betul Rasul yang diutus. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia adalah seorang pendusta. Maka itu di sini membenarkan walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Jawaban tentang kisah-kisah di Al-Quran itu sekaligus bukti bahwasanya beliau itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Tidak ada yang tahu kisah Nabi Nuh kalau dia bukan wahyu. Maka itu hikmah Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Bukan karena bangsa Arab sebagaimana tuduhan orang-orang sekarang, bangsa Arab itu bangsa yang paling bobrok, paling jahiliyah, bukan jahiliyah, paling apa istilahnya, paling barbar, paling macam-macam, yang jelek-jelek semua. Karena bangsa Arab dikenal dengan ketinggian akhlaknya, ketinggian adabnya. Bangsa Arab dikenal pula ketinggian bahasanya.
Ya. Tidak ada bahasa yang sempurna di zaman itu. Ya. Bahasanya sudah terstruktur. Sampai sekarang orang belajar bahasa Arab dengan bahasa yang sama dipelajari pada masa dahulu. Ya. Lebih ada bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Bersamaan itu Rasulullah Allah utus dalam keadaan ummi, buta huruf. Ya. Yatim piatu. Tidak sekolah, tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang bisa dia baca, dan dia menjauhi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Sehingga kisah-kisah para nabi yang turun kepada beliau, ya, kisah-kisah para nabi yang turun kepada beliau, begitu juga kisah orang-orang soleh, termasuk kisah Ashabul Kahfi yang akan kita bahas ini, tidak ada yang tahu memang, kecuali memang orang itu ahli kitab, yang memang memiliki kitab, itu pun yang belum diubah. Ketika sudah diubah, kisah-kisah palsu seperti kisah-kisah yang dituduhkan oleh dalam kitab-kitab Injil, misalnya berbagai versi, menuduh seperti Nabi Lut berzina dengan dua putrinya. Ya. Ada kisah-kisah lain yang penuh dengan kisah-kisah yang cabul dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu kisah-kisah yang sudah diubah. Al-Quran meluruskannya, mensucikan para Nabi Allah. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatanlah bagi para rasul dari semua sifat-sifat yang buruk. Al-Quran turun menyelamatkan, membersihkan, mensucikan nama para rasul dari berbagai kisah-kisah tambahan yang dibuat-buat oleh sebagian tokoh ahli kitab. Ya. Termasuk kisah ini, Ashabul Kahfi. Bahkan orang Nasrani pun tidak mengetahui kisah ini. Karena kisah ini luar biasa kejadiannya, dan kejadiannya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan kejadiannya sebelum diutusnya Nabi Isa. Sehingga orang-orang yang sebagai pengikut Nabi Isa bin Maryam tidak mengetahui kejadian ini. Nah, kata Allah, tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Yani membersihkan mana yang palsu, mana yang asli, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk, ya, bisa diambil kalau petunjuk itu, kalau itu dipakai petunjuk ini. Rambu jalan betul petunjuk, tapi apalah gunanya rambu yang tertulis di papan rambu jalan kalau tidak dipatuhi, tidak diikuti. Ya. Kemudian warahmah, sebagai kasih sayang Allah. Betapa Allah merahmati, menyayangi hamba-hambanya. Tidak langsung dibinasakan umat akhir zaman ini, kecuali diutus oleh Rasul. Ya. Kemudian juga diturunkan Alkitab, diutus Rasul dari kalangan mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri. Kalau sekiranya datang Rasul dari bangsa yang lain, dari suku yang lain, niscaya mereka akan protes. Bagaimana kami akan paham kitab ini? Bagaimana kami akan paham petunjuk dari Allah SWT? Tetapi Allah dengan rahmatnya, Allah utus Nabi itu dari kaum mereka sendiri. Ya, dan makanya dia sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman mengikutinya. Ya. Mari kita lihat kisah dari surat Al-Kahfi ini, dan merupakan sebuah surat yang ada keutamaannya, diperintahkan, dianjurkan kita membacanya di setiap hari Jumat. Ya, bahkan siapa yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat di awal surah Al-Kahfi atau di lain riwayat 10 ayat akhir dari Al-Kahfi, maka usima lahu, maka dia dilindungi minad dajjal, dari dajjal, dilindungi dia dari fitnah dajjal. Ya. Dalam banyak riwayat juga disebutkan, barang siapa man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Kahfi, maka adha'a lahu nuran, ya, minan nur, Allah berikan pada dia cahaya. Allah berikan bagi dia cahaya. Dalam riwayat dikatakan ghufira lahu ma baina jum'atain, diberikan cahaya di antara dua Jumat, atau dalam riwayat dikatakan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Sehingga membaca surah Al-Kahfi menjadi satu sunnah, bukan hanya 10 ayatnya saja di awal akhir, tapi surah Al-Kahfi secara keseluruhan juga merupakan sunnah di hari Jumat. Ya. Dimulai di ayat ke-9. Ketika tadi orang musyrikin mendapatkan informasi dari para tokoh-tokoh Yahudi tentang bagaimana menguji atau mengerjai Nabi SAW, karena mereka
ingin mengerjai Nabi SAW supaya mempermalukan beliau, bertanyalah mereka tentang 3 hal. Siapa beberapa pemuda, atau ceritakan tentang beberapa pemuda yang keluar di pagi hari, di awal pagi. Tidak disebutkan zaman yang kapan, tempatnya di mana, pokoknya beberapa pemuda yang keluar di awal pagi dan kisahnya menakjubkan. Tidak disebutkan yang mana, banyak kisah para pemuda. Ya. Selain Ashabul Kahfi ada kisah-kisah yang lain. Nah, kalau tidak bisa menjawab berarti dia pendusta. Kalau dia bisa menjawab berarti dia rasul. Tanya juga tentang seorang yang diberi kekuasaan, ya, dia menjelajah ke timur dan ke barat. Kemudian tanya juga tentang ruh. Dan Rasulullah tidak bisa menjawab pada saat itu. Dia katakan, Rasulullah, besok saya akan jawab. Jadi wahyu akan turun besok. Hari ini tidak bisa Rasulullah menjawab. Dan Rasulullah tidak akan berbicara kalau tidak ada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak pula Rasulullah menahan gengsi sehingga dia berbicara tanpa wahyu. Tidak. Tapi dia tahan dirinya. Tidak ada wahyu, dia katakan tidak ada wahyu. Dia katakan besok. Datangi lagi besoknya, besok lagi Rasulullah katakan. Terus sampai 2 minggu wahyu tidak ada. Orang-orang kafir Quraisy sudah mulai mentertawakan beliau. Sampai akhirnya turun ayat yang mengatakan di surah Al-Kahfi juga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah, ya, wala taqulanna, ya, janganlah engkau katakan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan engkau katakan, hai Muhammad, tentang sesuatu, yakni sesungguhnya aku akan melakukannya besok. Jadi jangan berkata dengan mudahnya, karena engkau tidak tahu apa yang engkau akan lakukan besok dan apa yang terjadi pada dirimu besok. Itu maksudnya. Tapi kata Allah di surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24, illa ayyasha Allah. Tapi katakanlah ayyasha Allah, insya Allah, itu maksudnya. Ucapkan insya Allah. Rasulullah menjanjikan besok jawabannya. Datang lagi. Belum ada wahyu, Rasulullah tidak katakan, tidak menahan gengsi. Katakan lagi besok. Besok, 2 minggu. 14 hari. Tidak turun wahyu. Nah, ini menunjukkan betapa agama itu tetap agama. Kita harus membesarkan agama ini. Kalau kita tidak tahu, jangan kita sok tahu. Jangan kita berbicara dengan hawa nafsu kita. Ya. Rasulullah saja, walaupun dia harus semacam ditertawakan seperti itu, beliau biarkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Wahyu tidak ada. Ya. Wahyu tidak ada. Begitu pula ketika istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina. Rasulullah tidak bisa berkata apapun, wahyu tidak ada. Sebulan lamanya wahyu tidak turun dan Rasulullah dalam keadaan bingung, apakah betul tuduhan ini? Saking banyaknya orang yang menuduh istrinya telah berzina. Ya. Dan untuk membelanya Rasulullah tidak punya dalil. Jadi tidak ada yang bisa Rasulullah lakukan. Begitu pula dalam kejadian tentang 3 pertanyaan ini. Sampai akhirnya datang wahyu mengisahkan, menjelaskan tentang yang pertama kisah. Dan kita hanya akan bahas yang pertama saja, kisah tentang Ashabul Kahfi. Di ayat 9, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi apakah engkau kira, hai Muhammad, bahwasanya Ashabul Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi, ini para pemuda yang di dalam goa itu, warraqimi, ya, dan juga semacam prasastinya, kanu min ayatina ajaba, adalah mereka itu semua adalah tanda-tanda ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Jadi apakah engkau kira kisah mereka itu menakjubkan? Allah ingin mengabarkan, walaupun orang Yahudi mengklaim kisah pemuda itu kisah yang menakjubkan, Allah katakan itu bukan kisah yang menakjubkan. Yang menakjubkan harusnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang di depan mata kita. Seperti Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kekuasaan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit bagaimana ditinggikan? Ini tanda kekuasaan Allah yang lebih menakjubkan. Ngapain nunggu kisah Ashabul Kahfi yang hanya sebagian orang saja yang tahu?
Tapi tanda kebesaran Allah di depan mata kita, kita cuek, kita abai. Ya. Bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Begitu pula gunung. Ya, gunung jangan kita lihat gunung di Indonesia. Gunungnya gunung batu. Di Arab gunungnya gunung batu. Ya. Bagaimana gunung batu itu ditancapkan, dikokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini dihamparkan seluas-luasnya padahal dia bulat sehingga mudah dilalui manusia. Tidakkah mereka perhatikan ini? Dalam surah Az-Zariyat Allah katakan wa fi anfusikum, ya. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, ya. Afala tubsirun, dan pada diri kalian itu juga tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, kalian sibuk mencari tanda kekuasaan Allah. Ya Allah, kalau Engkau Maha Kuasa, kabulkan permohonanku. Mengancam pula dalam berdoanya. Ya Allah, aku ingin ini. Minta sama Allah, kalau Kau memang Maha Kuasa, kabulkan doaku ya Allah. Nah, ini dalam berdoa mengancam, seperti mengancam, maksud. Berarti kalau Allah tidak mengabulkan, kata dia, Allah tidak Maha Kuasa. Nauzubillah dari anggapan seperti itu. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian sendiri. Ya. Lidah yang kalian bisa merasakan beraneka ragam makanan, buah-buahan dengan berbagai aneka rasa. Yang kalau tidak katik rasa sama sekali, kemana sekarang dibawa? Isolasi, ya. Dia sangka COVID antum. Ya. Kalau tidak punya rasa sedikit pun. Kemudian, ya. Jadi kata Allah di sini harus kita perhatikan. Apakah kalian kira? Jadi Rasulullah, Allah mengkhitab kepada Rasulullah. Apakah engkau kira ya Muhammad? Kisah mereka ini kisah yang menakjubkan, betul. Memang kisah menakjubkan. Cuman ini enggak ada artinya apa-apa dibandingkan langit yang begitu luas. Penciptaan Allah yang lainnya lebih besar. Bahkan Al-Quran ini sendiri merupakan lebih agung, mukjizat. Kenapa harus menunggu kisah tersebut? Sebagaimana orang sekarang fenomena melihat ada awan bentuk tulisan lafaz Allah misalnya, wah berkerumun, berfoto-foto segala macam, seolah-olah suatu hal yang menakjubkan bagi dia. Kemana selama ini tidak pernah jenguk awan? Apakah setelah melihat awan bertuliskan Allah dia mau taubat istighfar? Ketika lafaz Allah itu hilang dia kembali lagi maksiat. Ya. Jadi orientasi kita dalam memilih, membesarkan sesuatu harus kita perbaiki. Jadi Allah ingin mengoreksi atau meluruskan agar Rasulullah menjawab orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang bertanya kepada beliau. Itu bukan kisah yang hebat, betul dia menakjubkan, tapi itu bukan suatu hal yang luar biasa istilahnya. Memang itu kisah yang luar biasa, teman bukan itu satu-satunya sehingga seolah-olah ini sebagai tanda kebesaran Allah, seolah-olah ini sebagai tanda Rasulullah itu benar-benar diutus. Ya. Kemudian kata Allah, "Idz awal fityatu ilal kahfi." Ingatlah ketika para pemuda mereka bergerak menuju kahfi. Kahfi goa ya. Goa di pegunungan. Bahasa Inggrisnya the cave, kahf ya. Sama, kosakatanya sama. Kahfi, cave ya. Faqalu, mereka menjawab, mereka berkata, berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah. Atina, berikan kepada kami dari sisimu ya Allah rahmah, rahmat, kasih sayang. Jadi rahmatilah kami ya Allah, berilah kami kasih sayangmu, curahkanlah kasih sayangmu pada kami. Ya. Kasih sayang yakni berupa perlindungan, penjagaan ya. Karena mereka ini dalam keadaan terasing. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berikan bimbingan kepada kami ke jalan yang lurus atau ke jalan yang selamat. Dikisahkan dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengutip juga penjelasan dari Ibnu Ishaq dan tafsir yang lain. Imam Ibnu Katsir menceritakan para pemuda ini hidup di zaman sebelum diutusnya Nabi Isa. Di daerah Syam ya. Di zaman jauh setelah zamannya Nabi Musa.
Mereka ini hidup di bawah raja-raja, pembesar-pembesar masyarakat yang di situ melakukan ibadah kesyirikan. Ya, mereka melakukan ibadah kesyirikan, menyembah berhala, macam-macam yang mereka sembah, dan mereka punya hari-hari perayaan. Dan para pemuda ini merupakan keluarga dari bangsawan raja atau pembesar-pembesar tokoh-tokoh di masyarakat tersebut. Mereka hidup dengan penuh kemewahan, ya, dengan harta dan kemewahan yang mereka punyai. Akan tetapi jiwa mereka tidak setuju dengan ibadah kepada berhala, dan mereka masih menyimpan keimanan sebagaimana peninggalan dari agama Nabi Musa, ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Tatkala acara itu berlangsung, para pemuda ini, mereka tadinya tidak saling kenal, tidak ada yang saling kenal sesama mereka. Satu orang keluar meninggalkan kerumunan acara pesta atau acara hari raya mereka, menjauh, ya, berteduh di suatu tempat. Kemudian datang pemuda yang kedua, juga keluar dari kerumunan, ya, dari acara, dari keriuhan acara, ya, berkumpul di situ juga, dan tidak janjian di tempat itu. Yang ketiga, keempat, sampai yang ketujuh, ya, bergerak ke tempat yang sama. Kemudian salah seorang di antara mereka akhirnya berbicara satu sama lain, yang menceritakan tentang apa yang terjadi dan kenapa mereka menjauh dari acara tersebut. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, mereka ini akhirnya diidentifikasi, ya, diketahui bahwasanya mereka ini tidak ikut dalam kegiatan ibadah di hari raya mereka tadi, tidak ikut menyembah berhala, tidak ikut berpesta di acara-acara tadi. Kemudian mereka diinterogasilah oleh lingkungan keluarga mereka. Setelah tadinya mereka akhirnya berkenalan di sana bahwasanya mereka tidak menyukai kegiatan di sana, dan akhirnya mereka diinterogasi dan dikumpulkan, dan akhirnya mereka pun, ya, disuruh memilih. Dan mereka ini sebagai dimana dikatakan di ayat ini, mereka dikatakan al-fityatu, yakni para pemuda, usianya masih muda belia, ya, masih muda belia. Sehingga mereka ini, karena mereka ini masih muda belia, tidak dianggap di tengah-tengah kaumnya, tidak punya pengaruh. Kalau ngomong tidak ada yang mau dengar, tidak dianggap. Ya seperti orang yang tidak dianggap, ngomong pun dianggap masih kecil, anak kecil. Ya. Jadi tidak dianggap. Sehingga ketika mereka beralasan mereka tidak mau menyembah berhala, mereka hanya ingin menyembah Allah saja. Nanti di bagian lanjutan ayatnya ada. Ya. Lalu dikatakan kepada mereka ini, ya, untuk melepaskan pakaian mereka karena tidak mau ikut. Jadi disuruh melepaskan kehidupan mereka sebagai putra-putra bangsawan di situ. Disuruh ganti dengan pakaian rakyat biasa. Disuruh ganti dengan pakaian rakyat biasa. Jadi lepaslah mereka dari kehidupan yang bergelimang harta, bergelimang kemewahan. Dan mereka akan dihukum mati. Pilihannya akan dihukum mati atau kembali kepada agama mereka menyembah berhala. Ikut menyembah berhala. Lalu mereka ini diberi waktu mikir oleh sang raja. Ya. Diberi waktu untuk berpikir oleh sang raja, apakah memilih dengan pilihan dua tadi. Ya. Apa pilihan mereka dari dua pilihan tadi. Nah, karena mereka ini dianggap masih anak-anak, masih muda belia, ya, tidak dianggap, ya, jadi dianggap tidak berbahaya, tidak juga dianggap punya pengikut, punya massa atau punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mereka itu diberi waktu berpikir itu tidak ketat, tidak diikat, tidak dipenjara atau lain sebagainya, sehingga mereka ini akhirnya merencanakan untuk kabur, lari dari masyarakat mereka. Maka larilah mereka ini ke bukit, dan di situ ada gua, dan mereka akhirnya masuk ke dalam gua tersebut. Dan di situ mereka selalu berdoa minta kepada Allah, minta kebaikan, jangan mereka sampai dikembalikan kepada kaumnya yang yang merupakan kaum yang berbuat kesyirikan. Ya. Maka kata Allah SWT, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Ya. Maka mereka itu di dalam kahfi tersebut, dalam gua tersebut berada bertahun-tahun lamanya. Ya. Yakni 309 tahun.
lamanya 309 tahun. Sudah ya kurang lebih 3 abad ya, 3 abad. 3 abad sudah berlalu. Lalu kata Allah, "Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui siapa dari dua golongan itu yang menghitungnya tepat berapa lama mereka berada di dalam goa. Jadi sebagai ujian dari Allah kepada mereka ini, siapa yang benar ngitungnya. Nanti bagaimana mereka bertengkar atau berselisih tentang cara menghitungnya juga ada dikisahkan. Kata Allah SWT, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Dan kami kisahkan kepada Muhammad tentang mereka ini, Ashabul Kahfi ini, bil haqq, dengan kisah yang benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yani semakin mereka beriman, semakin Allah tambahkan keimanan, tambahkan petunjuk bagi mereka untuk mengokohkan, meneguhkan iman mereka. Dan semakin yakinlah mereka tanpa terpengaruh dengan intimidasi dari kaumnya atau orang-orang tua mereka, tanpa terpengaruh. Sehingga mereka ya, dengan sebab pertolongan dari Allah, dan sesungguhnya kita juga dengan sebab pertolongan Allah lah. Fabi rahmatin minallah, dengan sungguh dengan rahmat dan pertolongan dari Allah. Inilah yang menjadikan kita untuk senantiasa mengerjakan salat 5 waktu, untuk senantiasa untuk belajar, menuntut ilmu, dan untuk semua ketaatan-ketaatan kita yang lainnya. Kalau bukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita mengerjakan amal-amal tadi dengan riya, hanya sekedar ingin diakui di satu komunitas, hanya sekedar untuk isi kegiatan, ngabuburit atau apapun kegiatan yang kita beri nama, kongkow-kongkow dan lain sebagainya. Tapi dengan sebab rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah, wazidnahum huda, kata Allah, kami berikan, tambahkan petunjuk tersebut. Lalu kata Allah, warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan di hati mereka, iz qamu, ketika itu mereka berdiri, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, dan ketika mereka itu diinterogasi, mereka menjawab intimidasi itu dengan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, yang kami sembah adalah Rabb kami, sang pencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan, dan kami sama sekali tidak akan menyembah, memalingkan ibadah, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Perhatikan, ini ungkapan ini seolah-olah mudah. Kita tidak akan beribadah kepada selain Allah, tidak akan memalingkan ibadah kepada selain Allah, tidak akan memalingkan permintaan kita kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Tidak akan minta tolong kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Tapi di zaman kita, ya, dagang susah, akhirnya diajak kawan cari dukun penglaris. Berobat bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, akhirnya yang tadinya anti kesyirikan, coba dululah ke dukun yang bisa memindahkan penyakit ke buah atau hewan. Ya. Goyang, keteguhannya goyang. Ya. Dia lupa bagaimana menderitanya Nabi Ayub. Belasan tahun, hampir 20 tahun. Orang mengatakan ada 18 tahun. Ya. Kemudian, ya, ketika dikatakan kami hanya menyembah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, tidak akan menyembah kepada selain Allah, ya, seorang pun, ya. Laqad qulna idzan syatata. Jika kami mengatakan yang demikian, kami telah berada di atas kesesatan. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa mereka punya prinsip, ya. Menunjukkan betapa pemuda ini memiliki prinsip, ketegasan, apa yang jadi jalan hidup mereka, ya. Para pemuda, kita sebagai umat Islam juga termasuk harus memiliki prinsip dalam kehidupan ini.
Prinsipnya jelas. Dan ini prinsip yang sama yang diperintahkan Allah, yang diajarkan oleh Allah SWT kepada para nabi sebelumnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka kita semua seharusnya menjadikan ini sebagai prinsip utama dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka beribadah. Betul di dalamnya kita cari makan. Betul di dalamnya, dalam menjalani hidup ini kita istirahat, tidur. Betul di dalam hidup ini kita juga lelah, istirahat. Akan tetapi semua itu, makan kita, tidurnya kita, istirahatnya kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Kalau kita kehilangan prinsip ini, kehilangan kita dari prinsip ini, maka kita hidup ini tidak ada patokan yang harus kita jaga. Ya. Untuk apa kita takut dengan yang haram akhirnya? Sama baik. Ya. Untuk apa kita menghindari perbuatan yang dimurkai oleh Allah? Ya tidak apa-apa. Kakek tua tinggal tobat. Untuk apa kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita? Ya. Tidak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun. Tapi berbeda jika kita punya prinsip bahwasanya kita ini dan semua makhluk ini, manusia dan jin, diciptakan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan untuk yang lain, tapi hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah agar badan kita ini kuat untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Kita cari uang juga kita dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT, memberi nafkah kepada keluarga kita, istri dan anak kita. Ya. Tidurnya kita, istirahatnya kita dalam rangka untuk menyusun kekuatan kembali supaya kita bisa beraktivitas berikutnya dengan lebih giat dan lebih kuat lagi. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk mentaati Allah SWT. Maka ini baru kita masuk dalam memenuhi prinsip tadi. Sehingga kita dalam menjalani dunia ini tidak akan ada di dalam hati kita ruang untuk berputus asa dari rahmat dari Allah SWT. Ketika ada musibah yang datang, maka kita merasakan mengambil hikmah musibah ini sebagai ujian bagi kita. Allah ingin menguji seberapa kuat kita untuk menggantungkan diri kita kepada Allah, menggantungkan harapan kita kepada Allah, menggantungkan semangat kita kepada Allah, menggantungkan sabar kita kepada Allah. Dan bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Ketika Allah beri kita nikmat, kita tidak akan lupa dengan Allah sang pemberi nikmat. Maka pemuda ini mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, dengan bangganya, Rabb kami adalah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, memeliharanya, mengurusinya, mengaturnya. Dialah yang menciptakan kami. Rabbuna, yang menciptakan kami, mengatur kami, mengurusi kami, memberi rezeki kepada kami. Dan kami beribadah kepada Rabb yang seperti ini, bukan kepada patung berhala, bukan kepada pohon, bukan kepada batu yang tidak melakukan seperti yang Allah lakukan. Karena itu Allah katakan, Allah berdalil dengan rububiyah ini, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Di surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu. Ya. Wallazina min qablikum, dan umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bangga mereka ini, lan nad'u min dunihi ilahan, dan kami sama sekali tidak akan menyembah kepada selain Allah apapun resikonya. Ya. Baru diancam diberhentikan, terpaksa melok minum tadi, dia ancam ada setia kawan, mau mabuk kalau teler kalau narkoba kalau kau dewek tak mabuk, setia kawan tak masuk keluarga dari grup, takut dikeluarkan dari grup. Kecil nian, ya tak? Ya. Tak dianggap melawan kalau tak ada teler. Takut dikata kebanci. Nah, apa guna kan? Jadi khamr laju, minuman keras laju,
Ya, disuruh nempeleng lah, tempeleng budak sana. Kalau udah berani tempeleng, kalau udah pacak masuk grup kami. Tempelengnya nian, karena nurut di manusia tadi. Pengen diakui di komunitas tadi. Ketaatan apa ini? Komunitas anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Kalau tidak mau ikut narkoba, nyobain narkoba, tidak diakui di komunitas itu. Begitu juga ada komunitas tertentu, misalnya motor segala macam, disuruh ini, disuruh itu. Kalau tidak mau melakukan ini, tidak dianggap. Jadi dia lakukan hal-hal yang haram. Ya. Lakukan hal-hal yang haram, yang menjadi sebab kemurkaan Allah. Apalagi disuruh seperti ini, disuruh beribadah kepada selain Allah, dia ikut saja. Ya. Sudah azan ya? Ya. Rehat dulu sebentar. Habis azan dilanjut sebentar. Atau habis salat? Habis salat. Iya. Ya, kita tunda dulu sebentar kajian kita. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت فلا علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamu rabbi ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang kita bahas tadi. Kemudian tadi setelah mereka ini diinterogasi dan mereka menjawab dengan tegas ya, bahwasanya mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb pencipta langit dan bumi dan kami tidak akan menyembah kepada selain Allah satupun juga. Lalu kalau kami mengatakan demikian maka kami pastilah kaum yang tersesat. Maka mereka pun berkata sesama mereka, haula'i qaumuna, itulah kaum kita ini. Ittakhadhu min dunihi aliha, mereka menjadikan atau mengambil selain Allah sebagai sesembahan, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, yakni beribadah mentaati selain Allah. Maka kata mereka, laula ya'tuna alaihim, ini ayat 15. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Kenapa mereka tidak mendatangkan argumentasi yang nyata untuk membenarkan perbuatan mereka? Kenapa mereka harus menyembah kepada selain Allah? Kenapa mereka harus menyembah berhala? Bukankah berhala itu mereka buat sendiri? Ya. Sama seperti orang-orang sedekah laut, membuang atau memberi sesaji untuk pohon-pohon tertentu, keramat, pohon-pohon keramat atau tempat-tempat keramat. Apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya apa? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Kenapa kalau sekiranya mereka mendatangkan argumentasi yang nyata untuk perbuatan mereka itu? Maka kata Allah, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapa orang yang lebih zalim dia dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Kadang ada orang-orang itu ketika menyembah kubur, ya orang soleh, mereka mengatakan, oh ya orang di dalam kubur ini orang soleh, wali atau apapun istilahnya, amalnya banyak segala macam, dulu pernah kejadian ini seperti ini. Kalau kita minta melalui dia, Allah akan kabulkan. Nah, kata-kata Allah akan kabulkan kalau kita minta melalui dia ini. Siapa yang membuat ini? Membuat pernyataan ini? Maka kata Allah, siapa yang lebih zalim orang itu daripada orang yang mengada-adakan sesuatu, membuat suatu statement, membuat suatu kesimpulan atas nama Allah dengan secara bohong. Ya. Dia menyimpulkan sesuatu bahwasanya Allah akan mengabulkan melalui perantara ini, ya, atau harus melalui ritual tertentu, harus sedekah laut dulu baru Allah akan hilangkan bala. Harus misalnya di tempat-tempat tertentu bangun rumah harus potong ayam dulu, darahnya yang mau dipakai bukan untuk makan ayamnya tapi ngambil darahnya ya, supaya tukangnya tidak terpleset katanya, supaya terhindar dari bala. Bangun jembatan harus kepala kambing, tidak mempan dengan kepala ayam, harus kepala kambing, kepala sapi ya. Jadi tumbalnya kurban. Siapa yang mengada-adakan ini seolah Allah akan menghilangkan bala kalau ada kepala sapi, kalau ada darah yang ditumpahkan tadi, dialirkan tadi. Ya. Nah ini termasuk orang-orang yang menyembah berhala di masa ini. Siapa yang mengada-adakan kedustaan itu? Allah ridho atau Allah setuju? Allah membiarkan ibadah dengan cara ritual di hari-hari tadi, ya, dengan menyembah berhala. Menyembah berhala. Ya. Dan ketika mereka melakukan perubahan terhadap agama mereka, karena ini mereka mengubah agama mereka. Bagaimana orang Yahudi mengubah agama mereka, mengubah termasuk mengubah agama Nasara, menjadikan perayaan ibadah ya, di akhir tahun dilekatkan dengan hari lahirnya Nabi Isa. Padahal tidak ada hubungannya. Bulan Desember, musim dingin yang bersalju dengan lahirnya Nabi Isa.
Nabi Isa lahir di musim panas. Ya. Di musim panas yang buah kurma sedang berbuah. Sebagaimana dikisahkan di surat Maryam. Tidak ada hubungannya bulan Desember. Siapa yang mengubahnya? Siapa yang mengada-adakan kedustaan ini? Kemudian membuat tahun baru itu sebagai perayaan. Tanggal 1 Januari itu. Padahal di situ sebetulnya mereka mengubahnya, menggantinya. Ritual ibadah seperti zaman berhala ini, zaman agama paganis ini. Mereka menyembah dewa yang namanya Janus. Ya. Dewa ya, yang berkepala dua, menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Untuk mengatakan maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi hambanya. Ya, tidak dibentuk, tidak diidentikan, tidak disifatkan dengan cara demikian. Ya. Nah, siapa yang mengubah-ubah ini? Sampai orang-orang sedunia raya ini, mau apapun agamanya, diajak untuk merayakan peringatan terhadap dewa Janus ini tadi. Ya, di tanggal 1 Januari. Ya. Ini literatur ini bukan diada-adakan. Bisa dicek di Wikipedia tentang 1 Januari dewa Janus seperti itu. Ya, bisa dicek. Ya, betapa agama-agama ini dirusak oleh mereka, orang-orang Yahudi ya, yang menyimpang, yang punya penyakit hati, ingin menjauhkan umatnya juga dari agamanya. Nah, ini kata Allah, orang-orang ini merusak agama. Dan Islam Allah pelihara. Islam Allah pelihara. Jadi dengan terpeliharanya Al-Quran, maka Islam pun, agama Islam terpelihara. Agama yang benarnya, agama yang sucinya, ajarannya yang benar. Walaupun banyak orang juga menambah-nambahinya, agama yang benarnya masih ada. Ya. Banyak orang Yahudi menambah-nambahi Taurat, Taurat yang aslinya sudah enggak kelihatan lagi. Begitu juga mereka menambah-nambahi Injil, Injil yang aslinya enggak kelihatan lagi, sudah penuh dengan campur aduk, tambahan-tambahan ajaran dari dibuat-buat oleh para tokoh agama mereka. Islam begitu juga, baik dengan Syiahnya, Rafidhahnya, merubah-rubah ya, ajaran Islam, merubah-rubah, berusaha mengkaburkannya. Begitu juga paham-paham yang lain ya, merusak ajaran agama Islam, tapi tidak bisa menghilangkan ajaran Islam yang benar. Sebagaimana sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khazalahum. Akan senantiasa ada di antara umatku, terus menerus setiap zaman, rantai berantai, sambung menyambung. Mereka tegak di atas kebenaran seperti yang aku di atasnya. Zahirina 'alal haq, terus seperti itu di atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka, orang yang mencela mereka, mencaci maki mereka, tidak mengganggu mereka. Maksudnya tidak membahayakan mereka, tidak membuat mereka tergelincir, tidak membuat mereka terperosok ikut-ikutan berubah pula keistiqomahannya, tidak. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah berupa datangnya hari kiamat. Terus menerus kata Allah. Ya. Bada'al Islamu ghariban. Islam di awal datang dalam keadaan dianggap asing karena mengajak untuk menyembah kepada Allah saja. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti di akhir zaman akan kembali asing sebagaimana awalnya. Orang-orang yang mengajak kepada tauhid untuk menyembah hanya kepada Allah saja dibuli luar biasa. Dianggap ketinggalan zaman dan seterusnya. Tapi ini tidak memudaratkan mereka. Terus mereka berhimpun di atas dakwah tauhid ini. Karena inilah tujuan penciptaan manusia. Bayangkan, tujuan penciptaan manusia, apalah guna umur panjang kalau tidak beribadah kepada Allah, kalau digunakan untuk menyekutukan Allah. Apalah guna? Umur yang panjang diisi dengan ibadah kepada Allah, puasa, solat, rajin, haji tiap tahun dan segala macamnya. Umroh tiap bulan mungkin. Tapi mengerjakan kesyirikan kepada Allah, rumah penuh dengan jimat, penuh dengan benda-benda kesyirikan, ya. Ibadah selalu minta, diselipkan kalimat minta kepada Allah, ya. Maka apalah gunanya semua ibadah itu, ya. Kata Allah, ya, dalam ayat-ayat berkaitan dengan kesyirikan, ancamannya sangat jelas, ya. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dia masuk ke dalam neraka. Kok sampai sebegitu kerasnya? Iya, karena masa tujuan si penciptaan itu cuma satu,
Ya, tujuan penciptaan itu cuma satu, untuk beribadah kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Salah pula. Ibarat orang ulangan, soalnya cuma siko, salah. Nggak dapat apa lagi? Ya salah galau, kan? Ini ujian dari Allah cuma satu, untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini harus kita pertahankan secara lisan, secara keyakinan di hati, tidak akan menyembah kecuali Allah, dan secara praktek anggota badan kita tidak meminta, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menghamba, tidak bergantung dengan manusia, tidak bergantung kepada selain Allah. Nah, inilah yang dipertahankan oleh Ashabul Kahfi ini. Ya. Kemudian wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ya. Lalu kata Allah kepada mereka, wa idzi tazaltumuhum, dan apabila kalian meninggalkan mereka, jadi meninggalkan kaumnya itu, wa ma ya'buduna illallah. Ya. Dan apa yang mereka sembah, kata Allah, Allah perintahkan mereka fa'wu ilal kahfi, Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada mereka untuk lari ke gua ini. Allah mengilhamkan kepada mereka dengan Allah katakan, tapi mungkin perkataan tidak didengar oleh mereka, tapi tergerak hati mereka untuk bergerak ke kahfi, gunung. Ya. Maka kata Allah, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi, maka Tuhanmu akan melimpahkan kepadamu rahmatnya, dan akan memberikan jalan keluar atau kemudahan dalam semua urusan yang kalian hadapi di gunung tadi. Ya, karena tidak ada lagi tempat mereka bertransaksi. Mereka harus menjauh, lari. Tidak ada lagi tempat mereka untuk bersosialisasi. Ya. Mereka sedang diburon, dikejar. Ya. Tadinya mereka dianggap hanya sekedar anak kecil yang tidak punya pengikut dan segala macam. Akhirnya dikejar juga, dicari juga. Dan mereka lari sebagaimana diperintahkan Allah di ayat ini untuk gua ini. Lalu kata Allah, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Ya. Dan engkau lihat, wahai Muhammad, matahari itu idza tazara, ya, ketika terbit, idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini. Ya. Dia condong cahayanya itu, bayangannya maksudnya. Bayangannya itu, ya, dari goa mereka itu ketika terbit di sebelah kanannya. Wa idza gharabat taqriduhum zata shimal. Jika dia sudah mau terbenam, menjelang terbenam, bayangannya di sebelah kiri. Artinya apa? Cahaya matahari itu tidak menerobos masuk ke dalam gua. Jadi dari samping terbit, bayangannya jatuh sebelah kanan. Kalau dia mau terbenam sore, bayangannya sebelah kiri. Ini ada hikmah yang besar. Bahwasanya gua ini terbuka terus menerus, tidak tertutup. Sehingga udara masuk. Selama 309 tahun yang Allah sudah siapkan untuk mereka ini, tidur panjang, mereka memperoleh asupan udara, oksigen yang cukup, sirkulasi udara yang cukup, tanpa harus terganggu dengan sengatan matahari. Tanpa harus terganggu dengan teriknya matahari. Ya, tanpa harus terganggu dengan teriknya matahari. Kemudian kata Allah, wahum fi fajwatin min, dan mereka berada di dalam goa tersebut, di dalam goa yang luas tersebut. Zalika min ayatillah. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Ingat, Allah mengingatkan kejadian-kejadian kecil juga tanda kebesaran Allah. Sehingga kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lolos dari situasi kesulitan, berhasil meraih hal yang mudah, itu juga adalah tanda kebesaran dari Allah. Kebesaran dari Allah. Kalau Allah tidak mudahkan, tidak akan mudah bagi kita. Walaupun melangkahkan kaki ke toilet itu menurut kita mudah, BAB sekalipun menurut kita mudah, tinggal duduk keluar sendirinya. Kalau Allah cabut kemudahan itu, antum bisa BAB seminggu 2 minggu. Antum bisa untuk berjalan ke toilet saja antum terpleset, jatuh. Maka sebagaimana doa Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan itu yang Engkau jadikan dia mudah. Pada hakikatnya Allah semua yang menjadikan itu mudah. Oleh karena itu kita harus senantiasa mentadabburi apa yang kita lakukan kehidupan sehari-hari supaya ini bertambah syukur kita kepada Allah. Kalau kita mengalami merasakan kesulitan, kita juga merasa kesulitan ini adalah ujian yang Allah juga akan mudah menghilangkannya kalau kita kembali berharap, minta pertolongan kepada Allah, juga akan mudah bagi kita melewatinya. Ya.
Jadi tidak ada bagi kita suatu hal yang menyulitkan. Tidak ada suatu hal yang menyulitkan. Akan tapi ini semua adalah bagian dari ujian dari Allah SWT. Maka kata Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtad" di ayat 17. Di pertengahan, "May yahdillahu fahuwal muhtad." Maka barang siapa yang Allah beri dia petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka siapa lagi yang akan menjadi penolong baginya memberikan jalan petunjuk? Tidak ada. Sama seperti tadi, kalau Allah jadikan hidup kita sengsara, sengsaralah hidup kita. Ya. Walaupun kita tadinya merasa mudah, usaha yang begitu kita bangun, ya mungkin usahanya raksasa, wah tidak pernah sepi, ya, pelanggan. Tahu-tahu COVID, satu orang pun tidak mau datang menginap di hotelnya. Hotelnya punya banyak cabang di setiap kota ada. Baru terbayang tunggakannya, kreditnya harus melunasi cicilannya. Dia membangun hotel-hotel yang begitu banyak. Kalau Allah mudahkan, mudahlah dia. Kalau Allah susahkan dia, maka susahlah urusannya. Siapa lagi akan menolongnya? Siapa yang Allah sesatkan, maka siapa lagi akan menjadi penolong dan menunjuki jalan baginya? Lalu kata Allah, "Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqudun." Ya. Engkau akan sangka mereka aiqazan, bangun. Akan tapi mereka itu tidur. Jadi tidurnya itu seolah-olah tidak nyenyak. Seperti orang tidur, matanya kadang-kadang terbuka atau suaranya hilang timbul dan segala macamnya. Seperti orang yang tidur-tidur biasa, bukan tidur yang dalam sekali, bukan orang yang seperti orang yang pingsan. Tidurnya itu tidur seperti orang biasa, tidur yang tidak terlalu terlelap. Sampai-sampai kalau engkau kira itu engkau akan mengira mereka dalam keadaan bangun. Tidak terlalu tidur maksudnya. Wahum rukud, padahal mereka itu tidurnya dalam sekali kata Allah. Wahum rukud. Lalu kata Allah, "Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal." Dan kami bolak-balikkan badan mereka ke kiri dan ke kanan. Apa hikmah dari dibolak-balikkannya badan orang yang tertidur ini ratusan tahun ini? Antum pernah, yang punya bayi mungkin pernah bisa membayangkannya. Bayi itu kalau pesan orang tua kita, jangan tidurnya itu ke kanan terus. Peyang kepalanya, miring kepalanya, gembung sebelah. Tapi dibalikkan juga ke kiri. Ya kan? Merawat orang yang stroke, yang harus terbaring lama di tempat tidur, itu perawat pasti akan membolak-balikkan badannya. Karena kalau tidak dibolak-balikkan badannya, apa yang terjadi dengan kulitnya? Lecet. Terjadi kelumpuhan sebelah. Tidurnya miring ke kanan terus. Dia harus dibolak-balikkan oleh perawat ke kiri. Ya. Karena kalau tidak dibolak-balikkan badannya seperti itu, setiap hari tidak dibolak-balikkan ke kanan terus, 1 hari 24 jam, kali 7 hari seminggu, kali 30 hari sebulan, kali 365 hari setahun, selama 309 tahun dalam keadaan seperti itu, apa yang akan terjadi dengan badan ini? Bisa jadi lumpuh. Tapi Allah bolak-balikkan badan ini. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan jadi kita ulang. Jadi padahal kalau Allah mau, ya, Allah cukup berkata kun, fayakun, maka akan terjadi. Jadilah kata Allah, maka akan terjadi. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu Allah jadikan sebab. Allah jadikan jalan-jalan untuk memperoleh suatu hasil. Maka itu kaum muslimin di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jalannya sebab, ikhtiar. Allah mengajarkan adanya ikhtiar dalam meraih hasil. Hasilnya adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi jalan menuju itu adalah ikhtiar. Dan Allah mengajarkan adanya ikhtiar di sini. Kalau Allah mau, walaupun mereka tidurnya miring terus, ya, tanpa dibolak-balik, tanpa juga harus goa itu harus terhindar dari matahari, Allah juga mudah melakukannya. Tapi Allah ingin mengajarkan, menunjukkan tanda kekuasaannya, bahwasanya di luar itu semua Allah juga menjadikan semua itu sebab. Ada kalanya Allah menjadikan sesuatu itu tanpa sebab, ya, tanpa suatu proses, ya. Tahu-tahu saja, ya.
kita mendapatkan suatu situasi-situasi tertentu, tidak ada lagi tempat kita bergantung, itu untuk menunjukkan kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Ya. Sampai-sampai Nabi Musa yang sudah di tepi laut saja, Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Ya. Disuruh memukulkan tongkatnya ke laut. Padahal Allah mampu melakukannya, membelahnya sendiri tanpa harus melalui tongkatnya Nabi Musa. Ini juga, padahal itu sudah di situasi yang kritis. Ya. Situasi kritis. Nabi Musa dan para pengikutnya tidak punya solusi lain. Tidak tahu lagi bakal apa solusinya. Yang itu juga sebetulnya sudah betul-betul dalam situasi, ya, hanya Allah saja yang membuka jalan itu. Tapi tetap juga sudah di situasi yang sangat terjepit itu diperintahkan untuk memukulkan tongkat. Ya. Kemudian wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Kemudian anjingnya, ya, anjing mereka, ya, ada yang ikut, ya, anjing dari jenis anjing mereka ini, ya. Anjingnya ini mengulurkan kakinya, ya, di goa itu, ya. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran walamulita minhum ru'ba, ya. Jadi anjingnya ini membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa, yang menunjukkan anjingnya juga berada di muara pintu, ya. Menjulurkan kakinya, tidur di depan di pintu goanya, ya. Anjingnya juga dalam keadaan, lihat bagaimana anjing ini makhluk yang tidak punya keistimewaan apa-apa, ya, tidak punya keistimewaan apa-apa. Namun dia bersama dengan orang-orang yang Allah istimewakan. Jadi kita juga, kita ini bukan siapa-siapa, tapi karena kita berada dalam keimanan kepada Allah, maka karena kita berada dalam jalan mengikuti Nabi yang mulia, Nabi Rahmah, maka kita juga mendapatkan keutamaan itu. Anjing ini tidak punya keistimewaan apa-apa, namun dia ikut dalam jalan ini, berada di jalan bersama dengan orang-orang yang mulia ini, dari 7 pemuda ini. Maka dia pun mendapatkan keistimewaan yang Allah abadikan dalam kisah Al-Kahfi ini. Ya. Kemudian kalau engkau melihat mereka, wahai Muhammad, niscaya engkau akan lari, ya, takut terhadap kondisi mereka. Yani Allah menjadikan sesuatu keadaan melihat orang-orang Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini, ya, situasi membuat ada sesuatu di hati kita mungkin ngeri atau takut melihat itu, sehingga menjadikan hewan-hewan yang lain pun tidak berani mendekat. Hewan-hewan buas atau hewan-hewan liar. Bayangkan 309 tahun ada banyak hewan yang bisa melintas masuk ke situ. Ya, yang kata Allah, kalau engkau melihat mereka di dalam gua itu, engkau pun akan lari. Karena Allah jadikan situasi kengerian melihat mereka tidur dengan kondisi seperti itu, bolak-balik, ya, seperti tidak terjadi apa-apa, dan bahkan ada sesuatu yang membuat, yang Allah katakan, engkau pun akan memiliki rasa takut melihat mereka seperti itu. Ya. Lalu kata Allah di ayat 19, wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Lalu mereka ini pun akhirnya, saya ringkas, ya, mereka ini pun akhirnya terbangun setelah sekian lama 309 tahun, ya. Mereka bangun, lalu salah seorang di antara mereka bertanya kepada teman-temannya, kam labistum, karena mereka masuk di waktu pagi, masuk ke dalam gua itu di waktu pagi, dan mereka terbangun di waktu petang. Berapa lama kalian tidur? Kita ini tidur sudah berapa lama? Di antara mereka ada yang menjawab, yauman, sehari, ya. Jadi kita masuk kemarin, ini sudah hari berikutnya katanya. Berarti kita sudah 1 hari di sini. Yang lain mengatakan au ba'da yaum, sebagiannya lagi mengatakan setengah hari. Jadi kita masuk tadi pagi, sekarang sudah petang. Ya, terjadi beda pendapat antara mereka. Lalu yang lain lagi berkata, rabbukum a'lamu bima labistum. Akhirnya mereka berselisih, lalu ditengahi oleh salah seorang antara mereka. Ya, terjadi perdebatan, enggak ini kemarin, enggak ini tadi pagi kita masuk. Ya, sini sudah sore, baru setengah hari. Jadi mereka tidak menyangka sudah ratusan tahun. Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya, sudah qalu rabbukum a'lamu bima labistum, Rabb kalian lah yang tahu berapa lama kalian sudah tidur di sini. Lalu lapar, ya. Naluri orang yang sudah bangun dari tidur lapar.
apalagi anggaplah tidurnya sehari atau setengah hari, pasti lapar, belum makan siang anggapannya. Lalu mereka ingin makan, lalu mengutus salah seorang antara mereka membawa uang yang ada pada mereka. Bayangkan uangnya masih tersimpan rapi, uang ini dalam kantongnya, ya. Kemudian berangkat ke tengah kota untuk belanja, ya. Nah, tapi sebagian mereka mengatakan innahum iyazharu alaikum di ayat 20. Sesungguhnya mereka apabila nampak kalian, yakni tokoh-tokoh masyarakat kita itu apabila terlihat dengan kita, maka mereka akan menangkap kita, ya, akan merajam kita atau mengembalikan kita ke agama kita yang dahulu. Lalu kita tidak akan pernah mencapai keberuntungan sama sekali. Yani tidak akan beruntung kehidupan kita, percuma kita hidup kalau kita kembali kepada agama kita yang dahulu. Walaupun kita diterima di tengah-tengah masyarakat, ya. Maka akhirnya tidak bisa mereka menahan rasa lapar itu, sehingga mereka pun, ya, tetap berangkat ke pasar, salah seorang di antara mereka untuk belanja. Lalu ketika mereka ini belanja, terjadi belanja, dibayar, ketika membayar dengan uang, dan uang itu ada gambar, kepingan uang itu gambar raja pada saat itu. Seperti kita, uang itu kan ada gambar presiden zaman sekarang, atau ya misalnya kalau sekarang mungkin kita tidak presiden, tapi kalau uang Saudi lah, uang rial, itu setiap ganti raja, ganti uang, gambar rajanya, ya. Oh, ini gambar uang Raja Salman sekarang. Tapi berapa tahun yang lalu raja yang lain. Ya, berapa tahun? Berarti kita masih, ini raja yang ini. Nah, ketika uang ini dikeluarkan untuk membayar, si pedagang ini terkejut. Ya, ini raja zaman kapan ini katanya? Tidak dikenal. Ya, sehingga akhirnya kamu ini siapa? Mana anta? Katanya kamu ini siapa? Saya penduduk di sini katanya. Nah, kamu bukan penduduk sini. Ini uang kapan, zaman kapan? Apa kamu punya uang misalnya orang yang mengumpulkan uang zaman dulu, misalnya seperti itu, belanja zaman dulu, karena ini tidak laku, ya. Sudah tidak laku. Sudah tidak laku uang ini. Akhirnya diadukan kepada pengawal raja yang di saat itu, raja yang sekarangnya. Lalu dibawalah si pemuda ini, salah satu pemuda yang diutus ini ke hadapan raja. Dan raja ini tahu tentang kisah ada dulu di zaman nenek moyangnya dulu, 7 orang yang menghilang, yang harusnya dieksekusi menghilang. Dan dia ketemu orang yang membawa uang koin yang berisi gambar raja pada masa dahulu. Ya, akhirnya ditanya, dan cocoklah mereka ini dengan identifikasinya dengan yang digambarkan, yang dia hafal dari cerita nenek moyang. Karena kisah ini menakjubkan, ada orang yang begitu kokohnya dengan pendiriannya, tidak mau tahan meninggalkan harta bendanya. Misalnya kalau kita ini orang bodoh, sudah bergelimang harta, hidup dengan penuh kemewahan, dia diancam hukuman mati, dia memilih tetap tidak mau, bersedia dihukum mati, tapi kabur dan menghilang. Tidak pernah kedengaran kabarnya, tidak pernah didengar matinya, tidak pernah diketemui, ya, orangnya hidup atau mati. Nah, ketika ketemu satu orang ini, diinterogasi lah, lalu diminta untuk membawa ke siapa? Ke teman-temannya yang lain. Ya, lalu dibawalah dia ini, pemuda ini, yang salah satu ini ke goa itu bersama raja dan pengawalnya. Dan ketika sampai di sana, ya, ketika sampai di goa itu, kemudian dan raja ini menerima mereka ini, ya, menerima mereka ini, yakni tidak mempermasalahkan mereka ini, menerima mereka, dipeluklah mereka ini, ya, diterima dalam tengah-tengah masyarakat. Lalu mereka ini pun umurnya kemudian tidak lama setelah itu, ya, tidak berapa lama setelah kejadian tersebut atau berapa hari setelah kejadian tersebut, 7 pemuda ini pun meninggal dunia. Ini juga pelajaran, ya, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, seperti di ayat 21. Allah katakan, wa kadzalika a'sarna 'alaihim. Demikianlah kata Allah, kami jadikan, ya, wa kadzalika a'sarna 'alaihim. Demikian kami perlihatkan kepada mereka, liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah itu benar. Lalu kata Allah, wa anna sa'ata la raiba fiha,
dan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Apa hubungan kisah Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini dengan hari kiamat? Ya. Betapa di sini Allah ingin menggambarkan kepada masyarakat pada saat itu tentang janji Allah tentang adanya hisab, adanya pembalasan, adanya hari kiamat kepada mereka. Bahwasanya Allah mampu membangkitkan mereka. Karena kejadian pada masa itu, keyakinan yang berkembang pada masa itu, mereka beranggapan tidak ada hari kiamat, mengingkari hari kiamat. Sehingga hidup ini cuma di dunia, nikmati, hidup hanya sekali. Hidup foya-foya, senang-senang, hidup cuma sekali, jangan sampai kamu rugi. Ini semboyan di masa itu. Begitu juga di masa kita sekarang ini. Semboyan-semboyan kehidupan seperti ini, ya, nikmati, jangan lupa bahagia. Tapi konteksnya bukan untuk bahagia karena Allah, tapi bahagia untuk berfoya-foya. Ya. Masa muda itu hanya sekali, wah rugi. Ya, tidak narkoba, tidak nakal. Ya. Kalau tua, acak lagi nakal katanya, lagi muda lah nak nakal. Tua itu kakek taubat katanya. Ya, ini kalimat-kalimat semboyan-semboyan yang menyesatkan. Akhirnya Allah menjadikan kisah pemuda ini tadi sebagai tanda Allah mampu menghidupkannya, membangkitkan, mempertahankan mereka ini dalam usia yang begitu panjang. Dan mereka sendiri membuktikan harta benda mereka, pakaian mereka tidak rusak. Pakaian yang mereka pakai itu pakaian pada 300 tahun yang lalu. Ya. Semua harta benda yang mereka ada di badan mereka berupa uang, koin dan segala macam, tidak hanya 1 koin, 2 koin saja, tapi banyak, ada beberapa koin yang mereka punya, diperlihatkan ya memang harta yang terjadi pada 309 tahun yang lalu untuk menunjukkan kepada mereka wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu bukanlah satu hal yang meragukan, dia adalah satu hal yang pasti datangnya. Ya. Sebagaimana Allah juga memperlihatkan tentang kisahnya penyembelihan sapi betina. Ya. Allah jadikan itu juga sebagai tanda bukti, selain itu untuk menjadi solusi bagaimana mencari siapa pelaku pembunuh terhadap salah seorang Bani Israel di masa itu. Mereka bertengkar siapa pembunuhnya, Allah perintahkan sembelih sapi betina. Nanti sapi betina itu salah satu bagian tubuhnya dipukulkan kepada si mayit. Nanti Allah akan bangkitkan si mayit ini dan dia akan bercerita, memberikan kesaksian siapa yang membunuhnya, kata Allah. Ya. Yang kemudian orang Bani Israel malah mempersulit diri mereka sendiri. Ya. Nah itu ketika Allah katakan, demikianlah Allah menunjukkan kepada kalian ayat-ayatnya, kebesaran Allah dan tentang hari kiamat juga. Selain itu sebagai solusi pada saat itu, tapi itu sekaligus sebagai tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah mudah sekali membangkitkan mereka. Dan sebagian mereka menyangka kebangkitan di hari kiamat hanya berkaitan dengan ruh saja, tidak ada jasad. Ya. Di sini Allah membuktikan Allah bangkitkan seseorang itu dengan ruh dan jasadnya. Ya. Dan dia akan diberi nikmat dengan ruh dan jasad, dan dia akan diazab dengan ruh dan jasadnya. Ya. Oleh karena itu kata Allah, liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Allah, ya, agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah adalah kebenaran dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Lalu mereka ini meninggal, ya, tidak berapa lama kemudian meninggal mereka. Lalu dikenanglah tentang kisah fenomenal mereka ini, kejadian fenomenal mereka ini, dengan mereka berkata, faqalu ubnu alaihim bunyana, buatkan bangunan di atas kubur mereka ini, jadikanlah masjid, jadikanlah rumah ibadah di atas kubur mereka. Maka itu menjadikan rumah ibadah di atas tempat kuburan, di atas kuburan itu, menyatukan tempat ibadah dengan kuburan itu bukan tradisi kaum muslimin, akan tetapi dia adalah tradisi kaum musyrikin pada zaman dahulu, atau pada setidaknya tradisi kaum Yahudi, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, la'anallahul yahud wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan ja'alu kubur anbiya'ihim, yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjidan, sebagai rumah ibadah, sebagai tempat mereka ibadah. Ya. Nah ini ada ancaman seperti itu. Ya. Lalu Rabbuhum a'lamu bihim. Jadi orang-orang yang membuat bangunan, ya. Kemudian kata mereka, qala allazina ghalabu ala amrihim, berkata orang yang penguasa di antara mereka, lanattakhidanna alaihim masjida, dan kami akan menjadikan tempat, bukan sekadar bangunan peringatan saja, tapi sekaligus sebagai tempat masjid. Nah inilah kisahnya, ya. Masih ada beberapa ayat lagi, ya.
tentang perdebatan ini, sayaquluna salasah rabi'uhum kalbuhum, mereka ada yang berkata jumlah mereka ini 3 orang ya. Karena awalnya Allah tidak sebutkan jumlahnya. Yang keempatnya adalah anjingnya, ada yang berkata 5 orang, anjingnya yang keenam. Ya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi, "Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Katakanlah, Rabbkulah yang paling mengetahui jumlah mereka dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang sedikit. Dan Ibnu Abbas mengatakan, akulah termasuk orang yang sedikit mengetahuinya, yakni jumlahnya 7 orang, 8 bersama anjingnya. Ya, ini saja yang bisa kita bahas dari kisah ini. Ada pelajaran penting ya, tentu tentang bagaimana keteguhan berpegang dengan prinsip untuk ibadah hanya kepada Allah saja. Prinsip teguhnya keimanan, tidak tergoyang dan tidak terombang-ambingkan oleh tawaran untuk berbuat kesyirikan, gemerlapnya dunia, dan mereka sudah hidup dari masa kecil ya di lingkungan bangsawan ya, kerajaan, anaknya pejabat, anaknya menteri atau anaknya dari bangsawan di situ ya. Rela hati mereka untuk melepaskan kemewahan tersebut sebagai hukuman dari kaumnya apabila mereka bertahan di atas tauhid ini tadi. Dan mereka memilih Allah lebih mereka cintai. Al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran itu lebih kami cintai ya, dibandingkan perbuatan kesyirikan, dibandingkan perbuatan kekufuran. Jadi apapun yang di hadapan kita, maka kita tidak akan pernah takut sama Allah. Karena Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kita tidak akan pernah takut dengan kemiskinan, tidak akan pernah takut dengan kesulitan, kesusahan, termasuk dengan corona ini, karena Allah bersama kita. Yang penting bagaimana kita bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Bagaimana kita memurnikan ibadah kita, ketaatan kita hanya kepada Allah saja. Ya. Pelajaran-pelajaran yang seperti ini ada banyak sekali, dan mungkin suatu saat akan kita kaji juga bagaimana faedah-faedah dari tentang istiqomah ini tadi, di atas tauhid. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Seperti contohnya kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar beserta bayinya Ismail di Mekah, di Ka'bah. Yang di situ tidak ada orang, tidak ada tanaman, batu semua. Bukit Safa Marwah batu, semua gunung di situ batu. Orang-orang yang sudah berhaji umrah lihat sekelilingnya batu semua, batu keras semua. Tidak ada tanaman bisa tumbuh. Orang jualan tidak ada. Indomaret tidak ada orang jualan. Nak berutang tidak katik warung, semua tidak ada. Ya, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Bergantung hanya kepada Allah. Dan Allah lah yang memudahkan segala sesuatu. Dan ini pelajaran bagi kita untuk tidak cengeng dalam menjalani kehidupan ini, senantiasa istiqomah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dilakukan oleh pemuda ini. Begitu mudahnya mereka melepaskan segala macam kemewahan dunia ini, bertahan dengan ini. Oleh karena itu Allah, sebagaimana Nabi sebutkan, ya, nanti di hari kiamat Allah akan berikan naungan. Ya. Yuzilhumullah, Allah akan menaungi 7 golongan. Ya. Sab'atun kata Nabi. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya syabun, nasya'a fi ibadatihi. Ada pemuda, salah satunya dari 7 golongan itu pemuda yang tumbuh ya, mengisi waktu tumbuhnya itu, tumbuh kembangnya itu dalam beribadah kepada Allah. Maka dia mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan naungan, pelindungan dari Allah SWT di saat matahari dekatnya 1 jengkal di atas kepala kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Tidak ada tanya jawab ya? Habis. Sudah terlalu malam ya. Ya. Tidak ada tanya jawab, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Sekali lagi, kisah-kisah ini, apalah arti kisah dan apalah arti kita mengumpulkan kisah-kisah ini kalau tidak kita gunakan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dalam kehidupan kita berkeluarga. Begitu pula dalam kehidupan kita di dunia pekerjaan kita masing-masing. Manfaatkan kisah-kisah ini untuk menjadi bekal kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.